Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada akuntansi keuangan lanjutan bab 4 mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas dari buku Dwi Martani, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Latifah Tamimah dengan NIM 195221153, Nita Fitri Nur Aini dengan NIM 195221154, Yuliana dengan NIM 195221157, dan yang terakhir Dia Pujianti dengan NIM 195221162. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membaginya menjadi 5. Yang pertama adalah karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang kedua, aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Yang ketiga, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang keempat, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dan yang terakhir adalah isu lain seputar konsolidasian. Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat prosedur konsolidasi. Contoh, kita akan menggunakan kasus akuisisi PT Andalas Soleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 rupiah untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi sebesar 1.500.000.000 rupiah merupakan nilai wajar konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Sama seperti contoh sebelumnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 rupiah, kas sebesar 1.500.000.000 rupiah. Terkait transaksi akuisisi pada PT Andalas juga menggunakan skema perhitungan yang seperti pembahasan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Nilai investasi sebesar 1.500.000.000 rupiah, nilai buku 0, saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 400 juta rupiah, total nilai buku sebesar 1.200.000.000 rupiah. Selisih diferensial antara nilai investasi dan nilai buku sebesar 300 juta rupiah. Berdasarkan skema perhitungan tersebut, diketahui bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Secara perhitungan investasi PT Nusantara pada PT Andalas ditunjukkan pada tabel 4.1. Tabel 4.1 perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Saldo 1 Januari 2015, rasio 100 dibanding 0, investasi 1.500.000.000 rupiah ditambah 0 pengendali 0 sama dengan modal saham 800 juta rupiah ditambah saldo laba 400 juta rupiah, diferensial 300 juta rupiah. Laba bersih rasio 100 dibanding 0, dividen rasio 100 dibanding 0. Saldo 1 Januari 2015 100 dibagi 0. Investasi sebesar 1.500.000.000 rupiah ditambah non pengendali 0 sama dengan modal saham 800 juta rupiah ditambah saldo laba 400 juta rupiah, diferensial 300 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1, maka diperoleh jurnal eliminasi sebagai berikut. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 400 juta rupiah, diferensial sebesar 300 juta rupiah. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000.000 rupiah. Dapat terlihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak.
Dalam kasus ini, saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Sementara itu, kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut diferensial. Diferensial berdasarkan PSAK nomor 22 tahun 2010, diferensial dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Diferensial muncul akibat adanya perbedaan nilai wajar akuisisi dan nilai buku bersih pada saat konsolidasi. 2. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Menurut PSAK nomor 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. PSAK nomor 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih didasarkan pada hal-hal berikut. Pertama, persyaratan kontraktual. Kedua, kondisi ekonomi. Ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya. Keempat, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Adanya perbedaan nilai tercatat dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut, sehingga memunculkan diferensial yang harus dialokasikan. Adanya jurnal eliminasi untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan liabilitas yang terjadi karena transaksi antara induk dan anak, maka transaksi diferensial tersebut akan dilakukan eliminasi. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku yang disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta rupiah dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta rupiah, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan ke persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Persediaan sebesar 50 juta rupiah, tanah sebesar 250 juta rupiah, diferensial sebesar 300 juta rupiah. Goodwill PSAK nomor 22 tahun 2010. Goodwill adalah selisih antara nilai agregat dari pertama, imbalan yang dialihkan, kedua, jumlah kepentingan non-pengendali, ketiga, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Goodwill sebesar 300 juta rupiah, diferensial sebesar 300 juta rupiah. Jika suatu bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengakuan penurunan nilai sesuai PSAK nomor 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill tercatat ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, yaitu nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Gambar 4.2
4.2 Perhitungan goodwill. Imbalan dialihkan ditambah kepentingan non-pengendali ditambah nilai wajar dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui sama dengan goodwill. Pembelian diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas investor terjadi pada harga diskon. PSAK nomor 22 tahun 2010 mengindikasikan bahwa investor harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Sebagai ilustrasi, misalnya PT Nusantara membeli PT Andalas seharga 1 miliar rupiah. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah sebesar 50 juta rupiah dan 1 miliar 50 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1 miliar 400 juta rupiah. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta rupiah antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar diserahkan oleh PT Nusantara. Berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar rupiah, kas sebesar 1 miliar rupiah. Jurnal eliminasi saat melakukan konsolidasi saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta rupiah. Saldo saham sebesar 400 juta rupiah, diferensi sebesar 200 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar rupiah. Jurnal eliminasi saat mengalokasi diferensial, persediaan sebesar 50 juta rupiah, tanah sebesar 150 juta rupiah, diferensial sebesar 200 juta rupiah, keuntungan pembelian aset sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1 miliar 500 juta dengan nilai buku aset bersih sesuai yang tercantum di tabel. Persediaan terjual semua dan masa manfaat bangunan selama 1 tahun. Langkah pertama, nilai akuisisi 1 miliar 500 juta, nilai buku aset bersih 1 miliar 200 juta, diferensial 300 juta. Langkah kedua, tabel 4.2, laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas periode 1 Januari 2015. Aset, kas setara kas PT Nusantara nilai buku 1 miliar 600 juta, PT Andalas nilai buku 600 juta, nilai wajar 600 juta. Piutang usaha, PT Nusantara nilai buku 600 juta, PT Andalas nilai buku 250 juta, nilai wajar 250 juta. Persediaan, PT Nusantara nilai buku 400 juta, PT Andalas nilai buku 350 juta, nilai wajar 410 juta. Tanah, PT Nusantara nilai buku 1 miliar 500 juta, PT Andalas nilai buku 500 juta, nilai wajar 700 juta. Bangunan dan peralatan, PT Nusantara nilai buku 3 miliar, PT Andalas nilai buku 400 juta, nilai wajar 340 juta. Akumulasi penyusutan, PT Nusantara nilai buku
500 juta, PT Andalas nilai buku 100 juta, nilai wajar kosong. Merek dagang, PT Nusantara nilai buku 400 juta, PT Andalas nilai buku kosong, nilai wajar kosong. Total aset, PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Liabilitas dan ekuitas, utang usaha, PT Nusantara nilai buku 1 miliar, PT Andalas nilai buku 300 juta, nilai wajar 300 juta. Utang obligasi, PT Nusantara nilai buku 1 miliar 500 juta, PT Andalas nilai buku 500 juta, nilai wajar 500 juta. Saham biasa, PT Nusantara nilai buku 3 miliar, PT Andalas nilai buku 800 juta, nilai wajar kosong. Saldo laba, PT Nusantara nilai buku 1 miliar 500 juta, PT Andalas nilai buku 400 juta, nilai wajar kosong. Total liabilitas dan ekuitas, PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar. Langkah ketiga, alokasi. Persediaan, total selisih 50 juta, 100%, proporsi selisih 50 juta, amortisasi 50 juta. Alokasi tanah, total selisih 210 juta, 100%, proporsi selisih 210 juta, amortisasi kosong. Bangunan dan peralatan, total selisih 60 juta, 100%, proporsi selisih 60 juta, amortisasi 5 juta. Goodwill, proporsi selisih 100 juta. Total alokasi, proporsi selisih 300 juta, amortisasi 45 juta. Jumlah alokasi sama dengan selisih atau diferensial. Langkah kelima, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada bukunya. 1 Januari 2015, 8 investasi pada PT Andalas, sebelah debit 1 miliar 500 juta, kas sebelah kredit 1 miliar 500 juta. Keterangan mencatat pembelian saham PT Andalas. Langkah keenam, jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. 9E, saham biasa PT Andalas, sebelah debit 800 juta, saldo laba sebelah debit 400 juta, diferensial sebelah debit 300 juta. Investasi pada PT Andalas sebelah kredit 1 miliar 500 juta. Keterangan mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial. 10E, persediaan sebelah debit 50 juta, tanah 210 juta sebelah debit, goodwill sebelah debit 100 juta, diferensial sebelah kredit 300 juta, bangunan dan peralatan sebelah kredit 60 juta. Keterangan mengeliminasi saldo awal investasi. Langkah ketujuh, tabel 4.3, kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Nama akun, kas setara kas, neraca saldo PT Nusantara 100 juta, PT Andalas 600 juta, konsolidasi 700 juta. Piutang usaha, neraca saldo PT Nusantara 600 juta, PT Andalas 250 juta, konsolidasi 850 juta. Persediaan, neraca saldo PT Nusantara 400 juta, PT Andalas 350 juta, jurnal eliminasi sebelah debit 10E 50 juta, konsolidasi 800 juta. Tanah, PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 500 juta, jurnal eliminasi sebelah debit 10E 210 juta, konsolidasi 2 miliar 210 juta. Bangunan dan peralatan, neraca saldo PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 400 juta, jurnal eliminasi sebelah kredit 10E 60 juta, konsolidasi 3 miliar 340 juta. Akumulasi penyusutan, neraca saldo PT Nusantara 500 juta, PT Andalas 100 juta, konsolidasi 600 juta. Merek dagang, neraca saldo PT Nusantara 400 juta, konsolidasi 400 juta. Goodwill, neraca saldo PT Nusantara kosong, PT Andalas kosong,
jurnal eliminasi, sebelah debit 10E 100 juta, konsolidasi 100 juta. Investasi pada PT Andalas, neraca saldo PT Nusantara 1.500.000 juta, PT Andalas kosong, jurnal eliminasi 9E, sebelah kredit 1.500.000 juta, konsolidasi kosong. Diferensial, neraca saldo PT Nusantara kosong, PT Andalas kosong, jurnal eliminasi sebelah debit 9E 300 juta, kredit 10E 300 juta, konsolidasi kosong. Total aset, neraca saldo PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar, konsolidasi 7 miliar 800 juta. Utang usaha, neraca saldo PT Nusantara 1 miliar, PT Andalas 300 juta, konsolidasi 1 miliar 300 juta. Utang obligasi, neraca saldo PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 500 juta, konsolidasi 2 miliar. Saham biasa, PT Nusantara 3 miliar, PT Andalas 800 juta, jurnal eliminasi sebelah debit 9E 800 juta, konsolidasi 3 miliar. Saldo laba, neraca saldo PT Nusantara 1 miliar 500 juta, PT Andalas 400 juta, jurnal eliminasi sebelah debit 9E 400 juta, konsolidasi 1 miliar 500 juta. Total liabilitas dan ekuitas, PT Nusantara 7 miliar, PT Andalas 2 miliar, jurnal eliminasi sebelah debit 1 miliar 200 juta, jumlah eliminasi sebelah kredit 1 miliar 200 juta, konsolidasi 7 miliar 800 juta. Langkah ke-8, tersusunlah laporan posisi keuangan konsolidasi sesaat setelah terjadinya akuisisi, yaitu periode tanggal 1 Januari 2015. Gambar 4.2, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak, PT Nusantara dan entitas anak, laporan posisi keuangan konsolidasian periode 1 Januari 2015, aset kas setara kas 700 juta, piutang usaha 850 juta, persediaan 800 juta, tanah 2 miliar 210 juta, bangunan dan peralatan 3 miliar 340 juta, akumulasi penyusutan 600 juta, total 2 miliar 740 juta, merek dagang 400 juta, goodwill 100 juta, total aset 7 miliar 800 juta. Liabilitas, utang usaha 1 miliar 300 juta, utang obligasi 2 miliar, ekuitas saham biasa 3 miliar, saldo laba 1 miliar 500 juta, total liabilitas 7 miliar 800 juta. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi, diketahui bahwa selama 1 tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Tabel 4.4, neraca saldo periode 31 Desember 2015, akun kas setara kas, PT Nusantara sebelah debit 500 juta, PT Andalas sebelah debit 600 juta, piutang usaha PT Nusantara sebelah debit 800 juta, PT Andalas sebelah debit 375 juta. Persediaan PT Nusantara sebelah debit 650 juta, PT Andalas sebelah debit 400 juta. Tanah PT Nusantara sebelah debit 1 miliar 500 juta, PT Andalas sebelah debit 500 juta. Bangunan dan peralatan PT Nusantara sebelah debit 3 miliar, PT Andalas sebelah debit 400 juta. Merek dagang PT Nusantara sebelah debit 400 juta, PT Andalas sebelah debit kosong. Investasi pada PT Andalas, PT Nusantara sebelah debit 1 miliar 605 juta, PT Andalas sebelah debit kosong. Akumulasi penyusutan, PT Nusantara sebelah kredit 750 juta, PT Andalas sebelah kredit 125 juta. Akumulasi amortisasi,
PT Nusantara sebelah kredit 50 juta, PT Andalas sebelah kredit kosong. Utang usaha, PT Nusantara sebelah kredit 1.200.000 juta, PT Andalas sebelah kredit 300 juta. Utang obligasi, PT Nusantara sebelah kredit 1.500.000 juta, PT Andalas sebelah kredit 500 juta. Saham biasa, PT Nusantara sebelah kredit 3 miliar, PT Andalas sebelah kredit 800 juta. Saldo laba, PT Nusantara sebelah kredit 1.500.000 juta, PT Andalas sebelah kredit 400 juta. Penjualan, PT Nusantara sebelah kredit 4.800.000 juta, PT Andalas sebelah kredit 875 juta. Penghasilan dari anak usaha, PT Nusantara sebelah kredit 155 juta, PT Andalas sebelah kredit kosong. Beban pokok penjualan, PT Nusantara sebelah debit 3 miliar, PT Andalas sebelah debit 550 juta. Beban operasi, PT Nusantara sebelah debit 900 juta, PT Andalas sebelah debit 100 juta. Beban penyusutan, PT Nusantara sebelah debit 250 juta, PT Andalas sebelah debit 25 juta. Beban amortisasi, PT Nusantara sebelah debit 50 juta, PT Andalas sebelah debit kosong. Dividen, PT Nusantara sebelah debit 300 juta, PT Andalas sebelah debit 50 juta. Total, PT Nusantara sebelah debit 12.955 juta. Kredit 12.955 juta. PT Andalas sebelah debit 3 miliar, sebelah kredit 3 miliar. Jurnal penyesuaian dan jurnal umum 31 Desember 2015. 11. Kas pada sebelah debit 50 juta, investasi pada PT Andalas sebelah kredit 50 juta. Keterangan mencatat penerimaan dividen dan PT Andalas 50 juta kali 100%. 12. Investasi pada PT Andalas sebelah debit 200 juta, bagian laba atas PT Andalas sebelah kredit 200 juta. Keterangan mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 200 juta kali 100%. 13. Bagian laba atas PT Andalas sebelah debit 50 juta, investasi pada PT Andalas sebelah kredit 50 juta. Keterangan menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual 50 juta kali 100%. 14. Investasi pada PT Andalas sebelah debit 5 juta, bagian laba atas PT Andalas sebelah kredit 5 juta. Keterangan menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta kali 100%. Langkah selanjutnya yaitu membuat jurnal eliminasi. Di sini kita akan mengeliminasi saldo laba entitas anak, mengeliminasi saldo awal investasi, eliminasi diferensial teridentifikasi, dan eliminasi beban penyusutan aset teridentifikasi. Yang pertama, eliminasi saldo laba entitas anak. Jurnal ke-15E yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta debit yang diperoleh dari tabel 4.4 neraca saldo per 31 Desember 2015 pada akun penghasilan dari anak usaha. Akun dividen diumumkan diperoleh dari neraca saldo per 31 Desember 2015 pada akun dividen sebesar 50 juta berada di sebelah kredit. Kemudian sisanya masuk ke akun investasi pada PT Andalas sebesar 105 juta di sebelah kredit. Jurnal 16E untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Karena saldo awal investasinya 1,5 miliar,
kita mengeliminasikan ke akun saham biasa pada PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta yang berada di kolom debit, sedangkan di kolom kreditnya ada investasi pada PT Andalas sebesar 1,5 miliar. Jurnal 17E mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi atau eliminasi diferensial teridentifikasi sebesar 300 juta, di mana diferensial berada di debit, maka kita akan mengeliminasi menjadi di kredit. Maka diferensial senilai 300 juta tersebut dieliminasikan ke akun beban pokok penjualan 50 juta debit, tanah 210 juta debit, goodwill 100 juta debit, bangunan dan peralatan 60 juta kredit, dan diferensial senilai 300 juta. Jurnal 18E yaitu jurnal pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Eliminasi beban penyusutan dari amortisasi bangunan dan peralatan yang dieliminasikan ke akun akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan beban penyusutan 5 juta di kredit. Langkah berikutnya setelah membuat jurnal untuk eliminasi yaitu membuat kertas kerja konsolidasian seperti data yang tertera pada tabel 4.6 untuk laba bersih konsolidasian sebesar 755 juta dan saldo akhirnya sebesar 1.955 juta. Kemudian total aset sebesar 8.455 juta serta total liabilitas dan ekuitas konsolidasian sebesar 8.455 juta. Kemudian di sini ada perhitungan untuk kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Untuk melihat perubahan investasi dan non pengendali, sama halnya dengan persamaan dasar akuntansi, di mana jumlah sisi kanan sama dengan sisi kiri. Untuk investasinya diketahui untuk saldo awalnya akan untuk saldo awal sebesar 1,5 M akan ditambahkan dengan saldo laba bersih, dan ketika kita menerima dividen maka akan mengurangi investasi kita di anak, lalu disesuaikan dengan amortisasinya. Jika aset penjumlahan positif maka dijumlahkan, tetapi jika jumlah amortisasinya negatif maka dikurangkan, sehingga per tanggal 31 Desember jumlah investasi akhirnya sebesar 1.605 juta. Begitu pula dengan lainnya. Modal saham sebesar 800 juta pada 31 Desember 2015, saldo laba pada 31
31 Desember 2015 sebesar 550 juta. Saldo 31 Desember 2015 tanah sebesar 210 juta. Untuk persediaan 0, untuk bangunan kurang dari 60 juta, untuk akumulasi penyusutan bangunan 5 juta dan goodwill 100 juta. Konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.7, PT Nusantara melaporkan laba bersih 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta, sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih sebesar 250 juta dan membagikan dividen 100 juta. Selain itu diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini, dikarenakan realisasi penghasilan yang diberikan ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi penghasilan ketika melakukan investasi. Karena di sini tidak ada keterangan lebih rendahnya di akun apa saja, maka penurunan nilai wajar tersebut kita alokasikan ke akun goodwill. Dari data tabel 4.7 neraca saldo per 31 Desember 2016 PT Nusantara dan PT Andalas, kita dapat melihat bahwa jumlah penghasilan dari anaknya senilai 230 juta yang diperoleh dari jumlah penghasilan laba dari anaknya selama tahun 2016 dikurangi dengan beban-beban, maka diperoleh laba bersih anak sebesar 230 juta. Diketahui juga total debit dan kredit PT Nusantara sebesar 14.980 juta, sedangkan debit dan kredit PT Andalas sebesar 3.300 juta. Kemudian atas informasi pada tabel 4.7, PT Nusantara mencatat jurnal pengakuan atas pengumuman laba dividen yang diterima PT Andalas. Pada jurnal 19 mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta dikali 100% sama dengan 250 juta yang dialokasikan pada akun investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta debit dan pendapatan investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta kredit. Jurnal 20 mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 100 juta dikali 100% sama dengan 10 juta yang dialokasikan pada kas, debit 10 juta, investasi pada PT Andalas 10 juta kredit. Kemudian jurnal 21 mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta kali 100%
yang dialokasikan pada investasi pada PT Andalas 5 juta debit, bagian laba dari PT Andalas 5 juta kredit. Kemudian jurnal 22 mencatat penerimaan dividen pada PT Andalas sebesar 25 juta kali 100% yang dialokasikan pada bagian laba dari PT Andalas 25 juta debit, investasi pada PT Andalas 25 juta kredit. Kemudian PT Nusantara membuat jurnal eliminasi sebagai perusahaan induk, yaitu jurnal 23E. Sama seperti jurnal serupa pada tahun sebelumnya, yakni untuk mengeliminasikan pengakuan pendapatan yang diakui atas laba diumumkan serta dividen yang diterima dari PT Andalas yang dialokasikan pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta debit, dividen diumumkan 100 juta kredit, investasi pada PT Andalas 130 juta kredit. Jurnal 24E merupakan jurnal standar yang digunakan untuk mengeliminasikan saldo awal investasi pada PT Andalas yang dialokasikan pada saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta debit, saldo laba 550 juta debit, diferensial 255 debit, serta investasi pada PT Andalas 1.605 juta kredit. Jurnal 25E digunakan untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Bila diperhatikan, jurnal 25E ini memiliki sedikit perbedaan dengan jurnal 17E yang dibuat tahun sebelumnya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengalokasikan diferensial. Perbedaan tersebut disebabkan karena diferensial yang sebelumnya dialokasikan terhadap persediaan pada periode ini tidak lagi dimiliki oleh anak perusahaan karena telah terjual. Setelah munculnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan untuk mencatat pengakuan akumulasi penyusutan yang tahun sebelumnya telah diakui, yang dialokasikan pada tanah sebesar 210 juta debit, goodwill 100 juta debit, akumulasi penyusutan bangunan peralatan 5 juta debit, bangunan dan peralatan 60 juta kredit, diferensial 255 kredit. Kemudian jurnal 26E merupakan jurnal untuk amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan berupa penyusutan yang seharusnya diakui lebih rendah dari sudut pandang konsolidasi, yang dialokasikan pada akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan 5 juta debit, beban penyusutan 5 juta kredit. Jurnal 27E kerugian penurunan nilai 25 juta debit, goodwill 25 juta kredit. Keterangan pengakuan penurunan nilai goodwill. Jurnal 27E dibuat untuk mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015 dan 2016. Diketahui bahwa saldo 1 Januari 2015 investasi
sebesar 1,5 M, modal saham 800 juta, saldo laba 400 juta, tanah 210 juta, persediaan 50 juta, bangunan 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan 0, goodwill 100 juta. Kemudian laba bersih investasi 200 juta, non pengendali 0, modal saham 0, saldo laba 200 juta, tanah 0, persediaan 0, bangunan 0, akumulasi penyusutan bangunan 0, goodwill 0, dividen 50 juta, saldo laba minus 50 juta, penyesuaian amortisasi minus 45 juta, persediaan minus 50 juta, akumulasi penyusutan bangunan 5 juta, saldo 31 Desember 2015 1.605 juta, non pengendali 0, modal saham 800 juta, saldo laba 550 juta, tanah 210 juta, persediaan 0, bangunan minus 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan 5 juta, dan goodwill 100 juta. Kemudian pada tahun 2016 diketahui saldo 1 Januari 2016 investasi 1.605 juta, modal saham 800 juta, saldo laba 550 juta, tanah 210 juta, bangunan minus 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan 5 juta, goodwill 100 juta, laba bersih 250 juta pada investasi, saldo laba 250 pada saldo laba, dividen investasi minus 100 juta, saldo laba minus 100 juta, penyesuaian amortisasi pada investasi minus 20 juta, akumulasi penyusutan bangunan 5 juta, goodwill minus 25 juta. Kemudian saldo 31 Desember 2016 investasi 1.735 juta, modal saham 800 juta, saldo laba 700 juta, tanah 210 juta, bangunan minus 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan 10 juta, goodwill 75 juta. Selanjutnya, akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada tanggal 1 Januari, PT Nusantara memiliki 75% saham PT Andalas seharga 1.200 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan pengendali adalah sebesar 300 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan rehabilitasi PT Andalas adalah sebesar 1.400 juta. Nilai dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 200 juta. Nilai investasi tercatat sebagai kredit sebesar 1.200 juta. Nilai buku saham biasa tercatat sebagai debit sebesar 800 juta. Saldo laba tercatat sebagai debit sebesar 400 juta. Total nilai buku adalah sebesar 101.200 juta tercatat sebagai debit. Kemudian porsi kepemilikannya adalah 75%. Nilai buku atas kepemilikan di akuisisi adalah sebesar 900 juta tercatat sebagai kredit. Perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku tercatat sebagai kredit sebesar 300 juta. Kemudian, mencatat jurnal umum transaksi akuisisi PT Andalas. Pada tanggal 1 Januari 2018, investasi pada PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 1.200 juta, kemudian kas tercatat sebagai kredit sebesar 1.200 juta rupiah.
ini tercatat sebagai pembelian saham PT Andalas. Kemudian, jurnal eliminasi untuk pengeliminasian ekuitas anak perusahaan. Saham biasa PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 800 juta rupiah. Saldo laba tercatat sebagai debit sebesar 400 juta. Diferensial tercatat sebagai debit sebesar 300 juta. Kemudian investasi pada PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 1 miliar 200 juta. Kepentingan non-pengendali tercatat sebagai kredit sebesar 300 juta. Ini adalah mengeliminasikan saldo awal investasi. Kemudian jurnal pengalokasian diferensial. Persediaan tercatat sebagai debit sebesar 50 juta. Tanah tercatat sebagai debit sebesar 210 juta. Goodwill tercatat sebagai debit sebesar 100 juta. Diferensial tercatat sebagai kredit sebesar 300 juta. Bangunan dan peralatan tercatat sebagai kredit sebesar 60 juta. Ini adalah mengeliminasi saldo awal investasi. Kemudian adalah laporan posisi keuangan konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak saat setelah transaksi akuisisi kepemilikan sebagian. PT Nusantara dan anak perusahaan laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2015. Yang pertama adalah aset, kas dan setara kas. Tercatat sebagai kredit sebesar 700 juta rupiah. Piutang usaha tercatat sebagai kredit sebesar 850 juta rupiah. Kemudian persediaan tercatat sebagai kredit sebesar 650 juta. Tanah tercatat sebagai kredit sebesar 800 juta rupiah. Bangunan dan peralatan tercatat sebagai debit sebesar 3 miliar 340 juta rupiah. Akumulasi penyusutan tercatat sebagai debit sebesar 600 juta rupiah dan tercatat sebagai kredit sebesar 740 juta rupiah. Kemudian merek dagang tercatat sebagai kredit sebesar 400 juta rupiah. Goodwill tercatat sebagai kredit sebesar 100 juta rupiah. Total aset adalah 7 miliar 800 juta rupiah. Kemudian liabilitas. Utang usaha sebesar 1 miliar 300 juta rupiah, utang obligasi sebesar 2 miliar, kepentingan pengendali sebesar 3 miliar, ekuitas 0, saham biasa 3 miliar, saldo laba 1 miliar 200 juta rupiah. Total liabilitas dan ekuitas adalah 7 miliar 800 juta rupiah. Kemudian konsolidasi pada periode akuisisi. Diketahui selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Nah, tabel 4.10 ini adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Akun kas dan setara kas. PT Nusantara tercatat sebagai debit 787.500. PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 600 juta. Piutang usaha PT Nusantara tercatat sebagai debit sebesar 800 juta rupiah dan PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 375 juta rupiah. Kemudian persediaan PT Nusantara tercatat sebagai debit sebesar 650 juta rupiah dan PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 400 juta rupiah. Tanah PT Nusantara tercatat sebagai debit sebesar 1 miliar 500 juta rupiah dan PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 500 juta rupiah. Kemudian bangunan dan peralatan PT Nusantara tercatat sebagai debit sebesar 3 miliar dan PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 400 juta rupiah. Kemudian merek dagang, PT Nusantara tercatat sebagai debit sebesar 400 juta rupiah, PT Andalas 0. Akumulasi investasi pada PT Andalas, PT Nusantara tercatat sebagai debit sebesar 1 miliar 267 juta 500. Kemudian akumulasi penyusutan, PT Nusantara tercatat sebagai kredit sebesar 750 juta rupiah dan PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 125 juta rupiah. Akumulasi amortisasi, PT Nusantara tercatat sebagai kredit sebesar 50 juta rupiah dan PT Andalas sebesar 0. Kemudian utang usaha, PT Nusantara tercatat sebagai kredit
sebesar 1.200.000.000 rupiah dan PT Andalas sebesar 300 juta tercatat sebagai kredit. Kemudian utang obligasi tercatat sebagai kredit 150 juta pada PT Nusantara dan PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 500 juta. Saham biasa tercatat sebagai debit sebesar 3 miliar oleh PT Nusantara dan pada PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 800 juta. Saldo laba tercatat sebagai kredit pada PT Nusantara dan tercatat pada kredit pula sebesar 400 juta pada PT Andalas. Kemudian penjualan, PT Nusantara tercatat sebagai kredit sebesar 800 juta dan PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 875 juta rupiah. Penghasilan dari anak usaha, PT Nusantara tercatat sebagai kredit sebesar 105 juta dan PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 870 sebagai 0. Kemudian beban pokok penjualan, PT Nusantara sebesar 3 miliar tercatat sebagai debit dan PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 550 juta. Beban obligasi tercatat sebagai debit pada PT Nusantara sebesar 900 juta dan tercatat sebagai debit sebesar 100 juta pada PT Andalas. Beban penyusutan 250 juta tercatat sebagai debit pada PT Nusantara dan 25 juta tercatat sebagai debit pada PT Andalas. Beban amortisasi tercatat sebagai debit pada PT Nusantara sebesar 50 juta dan 0 pada PT Andalas. Kemudian dividen tercatat sebagai debit sebesar 300 juta pada PT Nusantara dan 50 juta tercatat sebagai debit pada PT Andalas. Total pada PT Nusantara debit sebesar 12.905 juta dan pada kolom kredit sebesar 12.905 juta. Kemudian pada PT Andalas di kolom debit sebesar 3 miliar dan di kolom kredit sebesar 3 miliar. Kemudian jurnal penyesuaian dan umum per 31 Desember 2015. Kas tercatat sebagai debit sebesar 37.500.000, investasi pada PT Andalas tercatat sebagai kredit 37.500.000. Ini adalah mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sebesar 50 juta kali 75%. Kemudian investasi pada PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 150 juta. Ini adalah mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 200 juta kali 75%. Kemudian, bagian laba atas PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 50 juta. Ini adalah menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual sebesar 50 juta kali 100%. Kemudian investasi pada PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 55 juta dan bagian laba atas PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 5 juta. Ini adalah menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali dengan 100%. Kemudian jurnal pengeliminasian, bagian laba atas PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 105 juta, dividen diumumkan tercatat sebagai kredit sebesar 37.500.000, investasi pada PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 67.500.000. Ini adalah mengeliminasi pengakuan penghasilan pada PT Andalas. Kemudian bagian laba atas kepentingan non pengendali tercatat sebagai debit sebesar 50 juta, dividen diumumkan tercatat sebagai kredit sebesar 12.500.000, kepentingan non pengendali tercatat sebagai kredit sebesar 37.500.000. Ini adalah pengeliminasi bagian kepentingan non pengendali atas penghasilan dari PT Andalas. Saham biasa PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 800 juta, saldo laba tercatat sebagai debit sebesar 400 juta, diferensial tercatat sebagai debit sebesar 300 juta, investasi pada PT Andalas tercatat sebagai kredit sebesar 1.200.000.000, kepentingan non pengendali tercatat sebagai kredit sebesar 300 juta.
Ini adalah mengeliminasi saldo awal investasi. Kemudian beban pokok penjualan tercatat sebagai debit sebesar 50 juta, tanah tercatat sebagai debit sebesar 210 juta, goodwill tercatat sebagai debit sebesar 100 juta. Bangunan dan peralatan tercatat sebagai kredit sebesar 60 juta, diferensial tercatat sebagai kredit sebesar 300 juta. Ini adalah mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan tercatat sebagai debit sebesar 5 juta dan beban penyusutan tercatat sebagai kredit sebesar 5 juta. Ini adalah pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang tersusutkan. Selanjutnya adalah perhitungan kepemilikan PT Nusantara dan PT Andalas. Tabel 4.11 yaitu perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015. Saldo 1 Januari 2015, rasio 75/25, investasi 1.500.000 juta, non pengendali 300 juta, modal saham 800 juta, saldo laba 400 juta, tanah 210 juta, persediaan 50 juta, bangunan 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan 0, goodwill 100 juta. Laba bersih rasio 75/25, investasi 150 juta, non pengendali 50 juta, saham 0, saldo laba 200 juta, tanah 0, persediaan 0, bangunan 0, akumulasi penyusutan bangunan 0, goodwill 0. Dividen rasio 75/25, investasi 37.500.000, non pengendali 12.500.000, modal saham 0, saldo laba 50 juta, tanah 0, persediaan 0, bangunan 0, akumulasi penyusutan bangunan 0 dan goodwill 0. Penyesuaian 75/25, investasi 45 juta, non pengendali 0, modal 0, saldo laba 0, tanah 0, persediaan 50 juta, bangunan 0, akumulasi penyusutan bangunan 5 juta, goodwill 0. Saldo per 31 Desember 2015, rasio 75/25, investasi 1.267.500.000, non pengendali 33.750.000 sama dengan 1.605.000.000, modal saham 800 juta, 1.605.000.000, kemudian saldo labanya 400 juta, tanahnya 210 juta, persediaan 0, bangunan 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan 5 juta dan goodwill 100 juta. Selanjutnya, isu lain seputar konsolidasian. Biaya transaksi terkait akuisisi. Biaya transaksi yang terkait proses pengakuisisian suatu perusahaan sangat besar kemungkinannya untuk dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Biaya transaksi terkait akuisisi dapat berupa biaya makelar, biaya hukum, dan konsultasi, biaya terkait akuntansi, biaya penilaian dan jasa profesional lainnya, biaya administrasi umum, serta biaya pendaftaran maupun penerbitan efek jika pengakuisisian mengembangkan instrumen utang atau ekuitas. Contoh ilustrasi, PT Nusantara mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PT Andalas senilai 1.500.000.000. Atas transaksi pengakuisisian tersebut, PT Nusantara mengeluarkan pula beberapa biaya, yakni biaya jasa penilaian aset sebesar 70 juta, biaya hukum dan akuntansi sebesar 80 juta, serta biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek sebesar 50 juta. PT Nusantara menerbitkan saham sebanyak 1 miliar lembar saham dengan nilai sahamnya 1.000. Maka PT Nusantara akan mencatat transaksi pengakuisisiannya sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas tercatat sebagai debit sebesar 1.550.000.000, beban pengakuisisian tercatat sebagai debit sebesar 150 juta,
kas tercatat sebagai kredit sebesar 200 juta, modal saham tercatat sebagai kredit sebesar 1 miliar, premium saham tercatat sebagai kredit sebesar 500 juta. Selanjutnya PT Nusantara akan mencatat nilai investasi sebesar 1.550 juta, yakni imbalan yang dikeluarkan ditambah dengan biaya penerbitan dan pencatatan emisi efek yang menurut BSAK 55 perlu dikapitalisasi, sedangkan biaya-biaya lainnya langsung dibebankan pada tahun itu dan muncul pada laporan laba rugi komprehensif. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.